Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil uhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam kebaikan. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun dan bagaimanapun pasti kita tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Maka ekspresi syukur kita lafazkan kalimat thayyibah, kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan, bahkan akan mengantarkan diri kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita perlu mengambil zikrul maut atau renungan kematian. Izin bertanya, nasihatnya singkat atau lengkap? Singkat, padat namun lengkap begitu ya. Taib, kalau begitu izin saya pertama menyampaikan nasihat untuk sahibul musibah. Karena ini yang paling utama, pesan untuk keluarga yang ditinggalkan, yaitu paling penting dan paling utama, keluarga yang ditinggalkan harus menjadi pribadi yang solih dan solihah. Ketika Bani Adam meninggal dunia, putus semua perkara kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah yang bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu dalam artian hal-hal yang bisa menjadikan manfaat bagi orang banyak, termasuk diantaranya mencetak mushaf Al-Quran atas nama beliau, diwakafkan. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh, solihah, agar tak angkat menjadi pintu ampunan bagi orang tuanya. Kita akrab dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, anak-anak yang soleh, keluarga Rabbani ini pasti melanjutkan kebaikan yang telah beliau ajarkan, telah beliau torehkan. Karena itu akan mengalirkan pahala sampai datang hari kiamat nanti. Masya Allah. Kemudian menyambung silaturahmi dengan keluarga yang masih ada. Mungkin Bunda Lis masih punya adik. Masih ada nggak adik beliau? Masih ada. Adik. Ya Masya Allah. Berarti Pak Haji Masya Allah. Alhamdulillah. Memang baru kenal sih ya. Memang betul kata orang, tak kenal maka tak sayang ya. Padahal di hatiku ada dia. Masya Allah. Kemudian mungkin kerabat yang lain selain Pak Haji ada lagi Pak? Masih ada lagi? Adiknya Bu Haji masih ada. Masya Allah. Karib kerabat, ponakan dan lain-lain itu mengalirkan pahala untuk beliau. Maka silaturahmi yang dikatakan panjang umur itu bukan usianya saja, tapi panjang umur kebaikan atau pahalanya. Itu yang paling penting. Orang sering mengatakan bagus silaturahmi, panjang umur, luas rezeki. Maksudnya panjang umur apa? Umur pahalanya, umur kebaikannya.
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan. Kemudian barangkali ada wasiat yang pernah beliau tinggalkan. Mungkin Bunda Lis ada wasiat ya? Ada Bu wasiatnya? Bu Inggi? Oh di sono. Ada wasiat nggak dari Bunda? Masya Allah, itu yang luar biasa. Memang kalau urusan sholat itu ngupasnya luas itu. Dan ini penting karena ibadah yang tak bisa diwakilkan dan seterusnya. Pendek kata, ringkasnya lanjutkan kebaikan yang telah beliau pernah torehkan. Ini ringkasnya untuk sahibul musibah, tapi ringkas panjang amalannya itu. Selagi masih ada kehidupan mengalir terus pahala untuk beliau. Kita doakan sahibul musibah, Allah beri anugerah kesabaran dan ketabahan, amin. Kemudian dimudahkan Allah untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah diajarkan oleh Bunda Lis rahimahallah. Semoga Allah merahmati beliau dengan iringan doa, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula si'makholaha Allahumma aksilha bil ma'il thalji al barad Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min ghufarin naran amin ya rabbal alamin. Kita masih ingat bagaimana senyumnya almarhumah, ucapannya sejuk, jadi nggak bisa dilupakan. Betul juga kata Bang Haji ya, kalau sudah tiada baru terasa. Terasa apa Bu? Kehilangan. Benar, orang baik itu dikenang. Jadi benar ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan kau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan saat anak lahir, cucu lahir, tetangga lahiran, itu bayi lahir menangis tandanya hidup. Orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia. Kalaupun ada air mata yang mengalir, pasti air mata bahagia, bukan air mata duka. Penutup syair itu yang menggetarkan hati kita, sekaligus sebagai motivasi untuk kita melangkah ke depan. Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik. Kalau bahasa jamaah Anur, do your best, do right now, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia, engkau genggam gelar husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita rasakan saat melihat orang baik berpulang ke rahmatullah. Kita sebut dia ahlul khair. Waktu kita menyolatkan ada kesedihan mengalir air mata tanpa kita sadari. Itulah orang baik. Betul kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan tulang, manusia wafat meninggalkan nama baik. Pertanyaannya, bagaimana kita nanti? Apakah kita bisa seperti orang-orang yang mengukir kebaikan itu, dikenang kebaikannya, jasanya, Masya Allah. Maka zikrul maut menyadarkan diri kita bahwa maut itu mengintai kita setiap saat. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat di nomor 34. Kalau boleh berharap panjang umur, banyak amal kebaikan, dan itu boleh. Karena Nabi mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, banyak pula amal kebaikannya. Allah takdirkan Bunda Lis rahimahullah berpulang di usia 89 tahun, usia yang cukup luar biasa. Bagaimana kita nanti Bapak Ibu? Kira-kira usia kita sampai berapa? Allahu a'lam. Tapi kita boleh bermohon semoga umur diberkahi,
Allah, banyak amal kebaikan yang bisa kita torehkan. Amin ya rabbal alamin. Khalas. Nah, sekarang nasihat untuk kita semua. Yang pertama, ketika ingat kematian, itulah nasihat yang sesungguhnya paling menggetarkan. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Karena apa? Itulah pemutus segala kenikmatan. Habis sudah. Kalau sudah habis, tidak kemana lagi kita. Nah, sekaranglah momentum ketika kita hidup. Mengingat kematian menyadarkan diri kita sebagai makhluk yang tidak lepas dari kekhilapan dan kesalahan, supaya kita tidak tertipu oleh dunia yang singkat dan fana ini. Di kesempatan malam hari ini, sesuai dengan pasangan, nasihatnya singkat saja ya, 1,5 jam. Saya ingin menyampaikan 5 hak yang harus kita jaga dalam hidup ini. Kalau 5 hak ini kita tunaikan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Sebab sadar atau tidak, hak ini kadang-kadang kita lupakan, atau sekedar ya yang penting daripada apabila tidaklah demikian. Karena disinilah kuncinya. Yang pertama adalah hakullah. Hak Allah adalah diibadahi. Kita diciptakan tak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kita akrab, familiar, dan semuanya hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Lebih spesifiknya, tauhidkanlah Allah. Dan ini pesan yang paling penting. Kalau Allah kita tauhidkan, ada potensi besar saat kita berpulang ke rahmatullah pun sedang mentauhidkan Allah. Siapa yang tidak ingin memiliki tanda husnul khotimah, yaitu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang akhir ucapannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Maka biasakan kita bertahlil, kita lafazkan kalimat thayyibah. Puncaknya adalah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi mengatakan urusan yang satu ini, la tusyrik billah wa in kutilta aw hurikta. Jangan sekali-kali engkau sekutukan Allah, sekalipun engkau terancam ingin dibakar bahkan dibunuh. Mudah-mudahan tauhid itu yang mampu kita ucapkan di akhir hayat nanti, insya Allah. Dan itu namanya semoga husnul khotimah. Kalau yang sudah berpulang, bukan lagi semoga husnul khotimah, ada tanda husnul khotimah sebagai orang yang baik, insya Allah. Hak Allah. Kemudian yang kedua, kalau ingat hak yang kedua ini, selalu ingat orang tua kita, yaitu hakul walidaini. Bakti pada orang tua itu sepanjang usia kita. Karena apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita, pasti tak mampu untuk membalas jasa orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan pada kalian untuk hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun, dan berlaku ihsanlah, berbaktilah kepada orang tua. Sampai Nabi mengatakan, wala ta'uqana walidaika wa in amaraka an tahruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali engkau durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Ini luar biasa nasihat Rasulullah. Maka lakukan selalu kebaikan untuk orang tua kita, karena apapun yang kita buat tak mampu membalas jasa orang tua kita. Ini ringkasnya yang kedua. Yang ketiga disebut hakun nafsi, hak terhadap diri sendiri. Ketika kita renungkan kematian, betapa sadar kita bekal masih sedikit. Sementara menghadap Allah itu harus punya bekal yang banyak, yaitu bekal takwa. Ingat dosa, berapa banyak dosa kita lakukan. Maka kalau kita tidak bertobat, kapan lagi menunggu waktu yang terbaik? Kalau lihat mayit, apa yang menyadarkan kita? Yang menyadarkan kita dosa-dosa kita.
sebab tidak ada lagi jalan kembali. Ada hal-hal yang menjadi penyesalan bagi si mayit ketika kita baca pesan Al-Quran di surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat 10. Rabbi laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Seandainya boleh bermohon, si mayit ingin berkata, ya Allah, tundalah kematianku barang sejenak, atau kembalikan aku ke dunia agar bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Maka kita sekarang punya kesempatan nih membuktikan syukur kita, dan hadis ini sering disampaikan untuk kita ingat selalu supaya kita memperbaiki amal kita. Enggak banyak sih amalnya, tapi yang paling penting prakteknya. Sebagai orang beriman, apa itu amalannya? Afsus salam bainakum. Sebar luaskan salam, karena salam itu mengandung doa untuk saudaranya. Wa at'imu ta'am, beri orang makan, ulurkan tangan kepada saudara kita yang membutuhkan. Wasilul arham, sambung silaturahmi kita, jangan putuskan silaturahmi. Kemudian wasallu billaili wa nasuniyamun tadkhulunal jannah bisalamin. Salat malamlah engkau ketika orang-orang tidur lelap, engkau akan masuk surga dengan selamat. Kelihatannya tidak banyak ya, suruh mengucapin salam, kemudian memberi makan, nyambung silaturahmi, kemudian sholat malam. Tapi coba kita renungkan, 4 hal ini sudahkah kita lakukan dengan istiqomah? Tapi saya lihat di sini wajah istiqomah semua ini, masya Allah. Saya lihat ahli tahajud semua di sini, amin. Dan itu mesti menjadi harapan kita, mesti menjadi amalan kita. Ya, ini penting ini. Kenapa afsus salam itu indah? Karena dengan ucapan salam kita mudah memaafkan orang. Padahal kata orang memaafkan itu susah, karena merasa dizolimi. Dengan ucapan salam cair kebekuan hati, dan betapa luar biasa orang yang ucapkan salam dengan keikhlasan, dia sudah memaafkan orang yang menzoliminya, pahalanya dijamin oleh Allah. Ini yang luar biasa. Maka jangan enggan mengucapkan salam, ucapan salam yang sempurna. Jangan ASS WRWB. Masih sering nggak tuh? ASS WRWB. Apa itu artinya? Jangan lagi, lengkapkan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Serius, masih sering nggak nulisnya tergesa-gesa? Insya Allah jamaah di sini mah tidak ya. Tidak apa Bu? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufik wal hidayah. Cukup. Tayyib. Hakun nafsi, hati-hati. Seseorang bisa meninggal di atas kebiasaan baiknya atau kebiasaan buruknya. Itu yang paling menakutkan Bapak Ibu sekalian. Jaga diri kita, kemanapun melangkah, ingat Allah senantiasa mengawasi diri kita. Yang paling menakutkan, mengerikan, sedang bermaksiat nyawa dicabut. Itu yang paling menakutkan Bapak Ibu sekalian. Maka jangan merasa kepedean, amal kita sudah banyak. Jaga baik-baik amal kita dengan kalimat apa? Istiqomah. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang di surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Dia melakukan perbuatan bodoh, iseng-iseng bermaksiat. Ketika melakukan dosa, nyawanya dicabut, su'ul khotimah, habis pahalanya. Masih untung ada sedikit tauhid di hati dia. Maka hati-hati, seseorang bisa berpulang di atas kebiasaan baiknya atau kebiasaan buruknya. Jaga diri kita. Khifdun nafsi, hakun nafsi. Namun Rasul memberikan kabar gembira juga, supaya kita tidak putus harapan, tidak lantas menjadikan pesan ini buruk bagi siapapun, tidak. Nasihat kematian itu menyadarkan kita, serius. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahli jannah.
Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Namun kemudian dia mendapat hidayah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Belum sampai tempat hijrah dia capai, maut sudah merenggutnya, wafat dia dengan gelar husnul khotimah. Itu akhir kehidupan yang baik. Maka hikmah buat kita Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Namun ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Kalau kita dipilih dengan bertanya, mana yang kita inginkan? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Bapak sekalian, awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik, Pak? Ingat kalimat itu, masukkan ke dalam hati. Kau yang berjanji, kau yang menepati. Jangan pula mengingkari, karena kita sudah janji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya hakun nafsi. Jaga diri kita, merasa bekal kita masih sedikit begitu. Kemudian yang keempat disebut hakul ahli, hak dalam keluarga. Kita tidak bisa masuk surga sendirian, walaupun kita sudah soleh. Boleh jadi amal kita akan habis karena apa? Tidak peduli pada keluarga kita. Sementara ayatnya dipikulkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini pun kalau dikupas panjang, tapi saya sekedar mengingatkan hak dalam keluarga itu. Pertama, pastikan keluarga kita keluarga yang hidup di atas akidah yang benar. Maka kita punya peran besar untuk menjelaskan tauhid pada keluarga kita. Ustaz, kami tak ngerti agama, panggil Ustaz, ngaji, beri dia bekal agama agar mereka paham tauhid. Sebab itu yang paling penting, akidah sahihah. Yang kedua, mengawasi ibadah keluarga. Urusan yang satu ini penting supaya apa? Nanti kita tidak berat pertanggungjawabannya. Allah berfirman di Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat nomor 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah dalam menyuruh mereka. Nah, sebelum nyuruh mereka, kita sudah duluan tuh di ayat sebelumnya tuh, surat Toha ayatnya nomor 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Berkata Rabb Tuhan kalian, akulah Rabb Tuhan kalian, hanya aku saja yang wajib kalian sembah. Sholatlah untuk mengingatku. Nah, ini yang kedua, urusannya urusan ibadah. Yang ketiga, untuk kita wahai para kepala keluarga, suami dan istri, ingat, bukan sekedar akidah yang lurus saja, bukan ibadah saja. Pastikan yang kita berikan nafkah pada keluarga adalah nafkah yang halalan thayyiban. Sudah Ustaz, bekerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas, pastikah udah semuanya halal? Belum tentu. Ada ayat yang mesti kita buktikan. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari rizki yang telah kami berikan kepadamu, rizki yang halal dan baik. Kemudian bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Dan nanti di akhirat pertanyaannya dua, khusus harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau peroleh harta dan untuk apa kau pergunakan atau engkau nafkahkan. Maka harta adalah ujian. Semoga Allah senantiasa memberkahi harta kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya masih hakul ahli, yaitu bangunlah akhlak yang mulia dalam keluarga. Sebab akhlak itu menentukan surga kita. Amalnya banyak tapi akhlaknya buruk, bisa habis pahalanya. Yaitu ketika muncul kezoliman yang terjadi. Maka ada kaidah dalam urusan akhlak,
wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Rumah tangga yang indah itu ketika komunikasinya elok, ucapan yang tertata, menyejukkan, menenteramkan hati. Tidak ada ucapan yang bisa melukai. Ini yang penting. Dan yang terakhir, sebagai kepala keluarga, suami dan istri, penting untuk direnungkan adalah jadilah teladan dalam keluarga, karena ayatnya tidak ringan untuk kita pertanggungjawabkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar, engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan. Alias apa Bu? Apa sih omdo itu? Ya. Saya yakin di sini suami istri yang memberi contoh dalam keluarga, amin. Bukan sekedar kata orang ada lagi itu, apa itu selain omdo? Apa Bu? Talk only, ada lagi yang lain. Jargoni, bisa ngajarin tapi tidak. Ah, itu dapatnya dari mana itu? Dari Ciledug ya, Masya Allah. Nah ini bicara tentang hakul ahli. Kemudian yang terakhir, karena ini yang tidak boleh kita abaikan, yaitu disebut hakul ijtimai. Hati-hati, yaitu hak kepada lingkungan sosial kita. Baiknya seseorang tidak cukup dengan ibadah sholatnya, tapi bagaimana perilakunya di masyarakat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat nomor 77. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah bekal untuk akhiratmu, namun jangan lupakan urusan duniamu dan berbuat baiklah. Jangan melakukan kerusakan, karena Allah sudah banyak memberikan kebaikan pada dirimu. Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Hati-hati, soleh individual tidak cukup, harus punya kesalehan sosial, peduli pada lingkungan masyarakatnya. Dan itu diajarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, kita punya ruang untuk menebar kebaikan dimanapun kita berada. Jangan sampai kita melakukan perbuatan zolim, habis nanti pahala kita, karena harus membayar kezaliman dengan pahala yang kita miliki. Nah ini yang harus kita renungkan. Hati-hati jangan sampai berbuat zolim. Lantas bagaimana kalau pertanyaan dibalik kepada kita? Orang zolim kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Haruskah kita membalas kezaliman orang? Apa yang mesti kita lakukan? Kita dizalimi orang, apa yang mesti kita lakukan? Masya Allah. Dan ini ayatnya mesti kita praktekkan dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin nyontoh Rasulullah, ayat ini berlaku, yaitu Quran surat yang ketiga, ayatnya di nomor 159. Praktekkan itu sebagai ejawantah atau aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ini yang paling penting prakteknya. Saya bacakan ayatnya. Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran, ayat di nomor 159. Ustadz Erlan tolong dibuka terjemahannya. Surat 3 159. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayatnya di nomor 159. Ustaz tolong dibaca terjemahannya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar,
Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang bertawakal. Mohon maaf, yang pertama mesti melembutkan hati. Walaupun kita diperlakukan dengan tidak elok, tetap lembutkan hati. Yang kedua, hendaklah kita memaafkannya. Yang ketiga, hendaklah kita mendoakannya. Yang keempat, bermusyawarah dalam hal apapun yang bisa menjadikan penghalang dalam berukhuwah, dalam membangun kesalehan sosial. Kemudian kalau tak selesai juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 amalan ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kira-kira prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah dari mulut atau dari lisan? Dari mulut, lisan, dan dari hati ya Bu ya. Coba perhatikan, lembutkan hati, karena memang Rasulullah ngajarin seperti itu. Kemudian memaafkan ringan, enteng, gampang atau mudah? Saya lihat di sini pemaaf semua ini. Walaupun dizalimi dimaafkan ya Bu. Kenapa kita memaafkan? Karena pahalanya besar. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Memang boleh kita membalas kezaliman seseorang, boleh, asal setimpal. Yang orang Betawi mengatakan ente jual, namun yang paling baik adalah ketika engkau dizalimi, engkau tidak membalasnya namun memaafkannya, bahkan berbuat baik. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Kalau kita membalas berujung dengan melampiaskan, mana ada membalas yang setimpal itu? Membalas pasti melampiaskan. Maka yang paling baik, maafkanlah orang yang menzalimi kita, karena pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asbab itulah kita bisa naik derajat menjadi ahli takwa. Orang takwa itu wal afina anin nas. Saya yakin di sini semua pemaaf ini. Ya, maka maafkan siapapun, apalagi yang berpulang orang saleh. Saya yakin Bunda Lis tidak ada yang tidak memaafkan, bahkan mendoakan. Betul? Masya Allah, luar biasa. Bagaimana di antara kita Bapak Ibu sekalian sudah saling memaafkan? Iya, maafkan ya, jangan nyimpan dendam, tak ada untungnya. Penting ini, Ustadz sudah kumaafkan namun susah kulupakan. Begitu ya Bu. Kalau ingin memaafkan, ingat saja syairnya Ustadz Anwar. Kulihat langit warnanya biru, lanting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal Bu? Coba ulangi. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Sudah hafal belum? Ini saya lihat wajah-wajah pemaaf semua ini. Kalau gitu billahi taufik wal hidayah. Belum. Jadi maafkan kesalahan saudara kita, Masya Allah. Memaafkan itu luar biasa, ya. Walaupun kata orang tidak mudah, seperti syair berikut ini. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Itu kata orang ya Bu ya. Kalau kata kita, sudah kumaafkan kesalahanmu. Oleh karena itu, seringlah kita menyambung silaturahmi, ya. Silaturahmi itu ada syairnya kan? Memang nikmat silaturahmi, apalagi ada secangkir kopi. Mana kopinya? Itu intermezzo, nggak usah dipikirin itu aja. Bukan, jangan repot nanti, panjang nanti. Itu intermezzo ya.
Sambung terus silaturahmi, panjang umur, luas rezeki. Masya Allah. Setelah memaafkan kemudian mendoakan. Bapak Ibu sekalian, doa orang beriman itu luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena ada peluang kita dapat ampunan dari Allah. Saya sering menyampaikan doa ini, jangan lupa amalin setiap usai sholat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami, orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian atau kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Penting, jangan lupakan, Ustadz ternyata dalam pergaulan di masyarakat nggak selesai Ustadz dengan mendoakan, harus terjadi sesuatu, bermusyawarah, tak selesai juga, apalagi kalau tidak bertawakal kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Menutup pesan tausiah malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya, kira-kira kita sudah termasuk orang yang pasti sukses atau belum? Insya Allah. Pengen dapat sukses abadi belum? Pengen ya? Kalau pengen sukses abadi harus mati dulu. Ya serius itu. Udah siap mati? Karena bekal masih sedikit. Dan ini ayat ingin saya sampaikan sebagai pengingat bagi kita. Memang kita ini belum merdeka sebenarnya. Karena merdeka sesungguhnya kalau kita sudah genggam makna ayat ini di akhir hayat nanti dan di akhirat kelak. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahis samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya. Jika di hari kiamat nanti telah dipastikan masuk surga, bebas dari neraka, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya melalaikan. Maka kita belum merdeka kalau belum masuk surga, belum sukses abadi kalau belum masuk surga. Berarti harus ingin sukses abadi tapi bekal belum cukup. Bagaimana? Maka kita bersiap, bersungguh-sungguh. Inilah pentingnya kita muhasabah kematian, karena merasa bekal masih sedikit. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dunia singkat dan fana, akhirat kekal selamanya. Ya Allah, tidak mengapa kami bahagia di dunia asalkan di akhirat masuk surga. Ada yang protes enggak? Ya Allah, tidak mengapa kami bahagia di dunia asal di akhirat masuk surga. Maka syarat masuk surga harus jadi ahli takwa. Karena itulah bekal yang terindah, itulah bekal yang terbaik untuk kita semua. Inilah diantara kisi-kisi nasihat kematian pada malam hari ini sebagai pesan spiritual, pesan moral, pesan emosional untuk kita semua. Tentunya kehadiran kita menjadi penghibur bagi sahibul musibah, lanjutkan kebaikan almarhumah, dan kita mendapatkan pelajaran. Orang solih itu dikenang selalu. Masya Allah, kebaikannya tidak akan dilupakan. Walau dia sudah tiada, namun kita ingat rekam jejak kehidupannya. Sebagaimana para ulama yang telah mendahului kita tidak lupa pada mereka, karena kita ingin bersama dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, mari kita membangun amal soleh agar kelak kita bisa sama-sama sehidup. Masih ingat syairnya enggak? Masih ingat syairnya enggak? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di, tolong ulangi. Terus komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di, kata siapa? Kata siapa, Bu? Kata kita semua. Jangan kata Ustadz saja, ya.
Oleh karena itu Allah berfirman, ayo kita sama-sama menggapai surga bersama dengan orang-orang yang soleh. Hati-hati, karena memang itu perintah Allah, dan Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Saya melihat di sini wajah-wajah orang soleh semua, amin. Sebelah kanan wajah-wajah orang soleh, amin. Sebelah kiri wajah-wajah salihah semua, amin. Masya Allah, semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami khususkan doa untuk orang yang kami cintai, Ibunda Lis Mawardi binti Arifai yang telah berpulang ke hadirat-Mu ya Allah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula wasi' madkhalaha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula wasi' madkhalaha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula wasi' madkhalaha. Allahumma ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, ampunilah dosanya, terimalah amal solehnya, berikan untuknya nikmat kubur ya Allah, penantian yang sebentar hingga Engkau jadikan dirinya ahli syurga. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufari niran. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufari niran. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufari niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kuatkanlah tauhid kami menghadapi fitnah zaman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan langkah kami menorehkan kebaikan ya Allah. Maka jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam segala kebaikan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semuanya menjadi mudah. Maka berilah kami bekal ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, luas halalan thayyiban, dan amal kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Ya Allah ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina
isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami, keluarga kami, agama kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami keluarga Rabbani ya Allah, dalam kehidupan yang membahagiakan kami dengan anak keturunan kami ya Allah. Anak-anak kami permata hati, istri kami dambaan hati, kami menjadi pemimpin yang saleh dalam keluarga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada kami bermohon ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Engkau beri gelar husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Kami sadar ya Allah, saat nafas terakhir tiba, dunia sirna, apalah gunanya harta yang kami bawahnya amal semata, itulah penerang menuju alam baka kami ya Allah. Maka jadikan kami hamba senantiasa ikhlas, hamba yang sabar ya Allah, karena kami faham ya Allah, asbab ikhlas dan sabar menjadikan kami ahli surga ya Allah. Kami ingat surat cintamu ya Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang solih adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, selamat sejahtera atas kesabaran. Inilah akhir sudah nikmat yang tak bertepi ya Allah, nikmat terindah bagi kami ya Allah. Maka jadikan orang tua kami ahli surga ya Allah. Jadikan kami dan istri kami, suami istri ahli surga ya Allah. Juga anak keturunan kami dengan orang-orang solih menjadi ahli surgamu ya Allah. Nikmat yang kami dambakan ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, inilah sekedar tausiah yang mengingatkan kita tentang zikrul maut. Ada benarnya datangnya dari Allah, khilaf salah kekurangan dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa ingat pentingnya zikrul maut.
Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, dijadikan kita semuanya ahli taqwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi